Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu di pada hari ini, di mana kami boleh penuh dengan sukacita dalam keadaan sehat untuk memulai segala aktivitas kami. Berilah kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu, agar itu menjadi kekuatan dan pendorong di dalam hidup kami, agar kami mendapat kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Pada saat kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan berada di dalam hati kami. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024, yang tertulis di dalam Mazmur 31 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Asi maroham biau ale Jehovah, ai hagogo tandoau, pola dolotop mataku, binaheni haarsahon, maras dorohaku, doho dagiku. Demikianlah firman Tuhan. Topik Tuhan adalah pelindung kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita adalah sikap yang tepat dan benar. Entah apapun yang terjadi dalam hidup kita, jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita. Jika kita membaca Mazmur 31 secara keseluruhan, secara lengkap, maka kita akan melihat bagaimana pemazmur sedang mengalami situasi yang genting di dalam hidupnya. Nama baik pemazmur dijatuhkan oleh para musuhnya. Ia dicelah oleh persekongkolan orang-orang. Ia dikejar-kejar. Dia ditinggalkan orang. Dia menderita sakit, dipermalukan, seakan ia tidak lagi orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang dibuang Tuhan. Kita boleh membaca di Mazmur 31 ayat 23. Dalam situasi yang genting tersebut, pemazmur berdoa dan meminta tolong kepada Tuhan. Situasi yang genting tersebut membuat pemazmur memohon supaya Tuhan bersegera melepaskan dia. Pemazmur menyerahkan permasalahan hidup yang dihadapinya kepada Tuhan dengan harapan bahwa dia tidak akan malu oleh karena musuh-musuhnya. Pemazmur hanya mengandalkan Tuhan, dan dengan penuh percaya dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bagi pemazmur sebagai penolong Tuhan itu sangat terbukti dan setia. Dan bagi pemazmur Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan yang menyelamatkan, penuntun dan pembimbing. Saudara yang terkasih, meminta pertolongan kepada orang bukan tidak boleh, tetapi menjadikannya sebagai andalan adalah sama dengan menjadikan orang itu seperti Tuhan kita. Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu ada hasilnya, tetapi itu bukan Tuhan mau.
Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan kita, tetapi Tuhan cemburu akan hal itu. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia, bahwa orang-orang yang mengandalkan manusia akan hidup di dalam kutuk, dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi meminta tolong kepada orang bukan tidak boleh, tetapi yang tidak boleh adalah kalau kemudian di dalam hati kita diam-diam kita mengandalkan seolah-olah dialah yang akan menjadi juru selamat kita, seolah-olah hanya dialah yang bisa menolong kita. Mengandalkan manusia membuat kita melupakan Tuhan. Tetapi meminta tolong berarti kita memberi tempat kepada Tuhan untuk berkarya. Ketika kita meminta tolong, hati kita sedang terbuka bahwa Tuhan bisa memakai orang banyak dan situasi dan benda apapun untuk bisa menolong kita. Tetapi kalau kita sudah mengandalkan, menganggap Dia adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, itu adalah tidak benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Siapakah yang kita andalkan, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita? Pada masa-masa sulit dan genting, kepada siapakah kita berlindung? Nats ini mengingatkan kita hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dipermalukan oleh dunia ini dan oleh musuh-musuh kita. Sebaliknya, Tuhan akan meluputkan kita dengan keadilannya. Dia tidak akan menyerahkan kita ke tangan musuh-musuh kita, tetapi Dia akan membebaskan kita dari segala kesesakan yang kita hadapi. Hiduplah percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu artinya, saudara, di dalam hidup kita tidak ada ilah-ilah lain, sebab Tuhan membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Karena itu, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di dunia ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab kita mempunyai Tuhan yang telinganya tajam mendengar teriakan kita minta tolong, dan pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Selamat mengandalkan Tuhan. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan menyertai segala aktivitas kita